Capung adalah serangga yang termasuk dalam ordo Odonata dan memiliki dua subordo utama, yaitu Aniosoptera atau capung sejati dan Zygoptera atau capung jarum. Serangga ini dikenal karena kemampuan terbangnya yang luar biasa, tubuh yang ramping dan mata yang besar yang menonjol. Ciri-ciri pada capung yaitu pada bagian tubuh terbagi menjadi 3 bagian utama, 1 kepala, 2 dada atau toraks, dan 3 perut atau abdomen. Dan pada bagian sayap, capung memiliki 2 pasang sayap transparan yang kuat dan berurat. Lalu pada bagian mata, capung memiliki mata majemuk besar yang hampir memenuhi seluruh kepala. Lalu pada kaki capung, terdapat 6 kaki yang biasanya tidak digunakan untuk berjalan, melainkan untuk mencengkram massa saat terbang. Ukuran tubuh capung bervariasi mulai dari beberapa sentimeter hingga lebih dari 10 cm tergantung spesiesnya. Habitat capung biasanya ditemukan di dekat perairan seperti sungai, danau, rawa, atau kolam karena fase larvanya hidup di air. Capung dewasa sering terbang di sekitar vegetasi perairan untuk berburu mangsa atau untuk kawin. Siklus hidup capung dibagi menjadi 3, yaitu telur, nimfa atau larva, lalu dewasa. Capung adalah predator yang memangsa serangga lain. Makanan capung bervariasi tergantung pada fase hidupnya. Nimfa memakan hewan kecil di air seperti larva, nyamuk, kutu air, berudu, atau bahkan ikan kecil. Capung dewasa memakan serangga kecil di udara seperti nyamuk, lalat, kupu-kupu, lebah, dan ngengat. Capung berperan penting dalam ekosistem. 1. Pengendalian hama alami seperti membantu mengurangi populasi nyamuk dan serangga lainnya. 2. Indikator kualitas air karena fase larva hidup di air, keberadaan capung menunjukkan bahwa ekosistem perairan relatif sehat. Lalat merupakan hewan pengganggu yang termasuk pada ordo Diptera, subordo Cyclorapha. Lalat jarang menggunakan kakinya untuk bergerak karena lebih mengandalkan sayapnya untuk terbang. Lalat adalah insekta yang mengalami metamorfosa sempurna, yaitu dengan stadium telur, larva, maggot, pupa, dan dewasa. Siklus hidup lalat sangat bervariasi. Hal ini bergantung di mana tempat berkembang biaknya. Siklus hidup lalat juga dipengaruhi oleh keadaan lingkungan, seperti kelembapan dan ada atau tidaknya makanan. Tawon adalah serangga yang termasuk dalam ordo Hymenoptera, famili Pispidae. Mereka dikenal dengan sengatnya yang menyakitkan dan peranannya sebagai predator alami. Klasifikasi tawon, Kingdom Animalia, Phylum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Hymenoptera, famili Pispidae, genus Vespa atau tawon sejati, Polistes atau tawon kertas, dan lain-lain. Spesies Vespa apinis tawon Asia, Vespa crabro tawon Eropa, dan lain-lain. Siklus hidup tawon. Telur. Tawon ratu bertelur dalam sarang. Larva tawon makan makanan yang disediakan oleh pekerja. Pupa. Larva bertransportasi menjadi pupa. Imago. Pupa keluar dari sarang sebagai tawon dewasa. Tawon ratu. Tawon ratu memulai siklus baru dengan bertelur. Tahap perkembangan koloni tawon. Fase awal, tawon ratu memulai koloni. Fase pertumbuhan, pekerja membesarkan larva. Fase reproduksi, tawon jantan dan betina diproduksi. Fase puncak, koloni mencapai ukuran maksimal. Fase penurunan, koloni menurun sebelum musim dingin. Jenis tawon: 1 tawon Asia Vespa apinis, 2 tawon Eropa Vespa crabro, 3 tawon kertas Polistes sp, 4 tawon tanah Vespula sp. Peran tawon dalam ekosistem: 1. Pengendalian hama alami, polinasi, dekomposer, dan indikator kesehatan lingkungan. Belalang adalah serangga herbivor yang termasuk dalam ordo Orthoptera.
Mereka menggunakan kaki depannya untuk menjerat mangsa dengan refleks yang sangat cepat sehingga sulit dilihat dengan mata telanjang. Selanjutnya, kaki mereka yang dilengkapi dengan duri akan untuk menjerat mangsa dan menjepitnya. Belalang predator yang efektif dalam mengendalikan hama di kebun dan pertanian. Cara berburu belalang predator yaitu bersembunyi di antara tanaman atau bunga, menunggu dengan sabar hingga mangsa yang tidak curiga mendekat muncul dengan cepat untuk menangkap mangsanya, menggunakan rahangnya yang tajam untuk memakannya hidup-hidup.